Setiap Rasul mempunyai 4 sifat wajib, diantaranya adalah sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Kali ini Al-Fakir akan mengupas sifat wajib keempat, fatonah, yaitu cerdas. Al-Fakir coba menghadirkan sekelumit kisah kecerdasan Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Talimul Muqtadiin, karya Syekh Said bin Syekh Armia, Giren, Talang, Tegal, Jawa Tengah, diterangkan. Yang artinya, sifat wajib bagi Rasul yang keempat, yaitu wajib cerdasnya para Rasul, mustahil bodohnya para Rasul. Intro dulu Kang. Sayyidah Aisyah kena mental. Suatu hari, Sayyidah Aisyah ingin menguji kecerdasan sang Nabi. Di samping itu, ia juga sebenarnya cemburu pada Sayyidah Khadijah, padahal ia sudah tiada. Ia coba memanas-manasi hati Sayyidah Fatimah dengan mengatakan, dirinya lah istri yang paling dicintai, dan kevirginannya untuk Nabi. Sayyidah Fatimah auto lapor ke sang ayahnya, baginda Nabi. Nabi pun tersenyum. Karena tahu, Sayyidah Aisyah hanya bercanda, hanya ingin tahu jawaban cerdas dari Nabi. Nabi pun berkata pada Sayyidah Fatimah, katakan pada Aisyah, perjakanya Rasul untuk siapa? Begitu dengar jawaban dari Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah pun langsung kena mental. Karena keperjakaan Nabi itu diraih oleh Sayyidah Khadijah, ibu dari Sayyidah Fatimah. Quick count jumlah tentara musuh. Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, bahwa ketika pasukan Islam dan pasukan Quraisy sedang mempersiapkan diri untuk pertempuran di Badar, Rasulullah SAW mencari informasi dari 2 orang pemuda penyedia air minum pasukan Quraisy, tentang kondisi pasukan mereka. Beliau bertanya tentang lokasi perkemahan tentara Quraisy. Mereka menjawab, mereka berada di balik bukit pasir ini, di bibir lembah yang paling ujung. Kemudian Rasulullah menanyakan tentang jumlah pasukan Quraisy. Kedua pemuda itu tampak kebingungan. Para sahabat dibuat tidak sabar oleh sikap kedua orang tersebut yang tidak segera menjawab pertanyaan Rasulullah. Namun pada akhirnya, mereka menjawab, jumlah pasukan kami banyak sekali. Rasulullah bertanya lagi, ya, jumlahnya berapa? Jawaban mereka pun tetap sama seperti pertama. Akhirnya, Rasulullah mengganti pertanyaannya, seraya berkata kepada kedua pemuda itu, berapakah jumlah unta dan kambing yang mereka sembelih setiap harinya? Mereka hanya menjawab, bahwa setiap harinya pasukan Quraisy menyembelih kambing sekitar 10 ekor. Mengetahui hal itu, Rasulullah memprediksikan jumlah pasukan musuh sekitar 1000 orang. Setiap satu kambing diberikan kepada 100 pasukan. Beliau pun tahu kekuatan musuh sebenarnya. Itulah salah satu bukti kecerdasan Rasulullah dalam bidang militer. Istri yang paling dicintai. Suatu hari Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah yang paling engkau cintai dari istri-istrimu? Rasulullah menjawab, engkaulah yang paling aku cintai. Sayyidah Aisyah lalu meminta agar ucapan tersebut diumumkan di depan istri-istrinya yang lain. Rasulullah tersenyum, seraya memberikan sepotong kurma dan berkata, ini kurma untukmu, dan jangan kamu katakan kepada siapapun. Lalu Rasulullah mendatangi satu persatu istrinya yang lain, seraya memberi kurma dan berkata pada setiap istrinya, jangan beritahu siapa-siapa tentang kurma ini. Pada suatu malam, semua istri-istri Rasul berkumpul. Lalu Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, katakanlah kepada kami, siapakah dari istri-istrimu yang paling engkau cintai? Rasul tersenyum dan berkata, Sohibu Tamra, yang aku beri kurma. Maka semua istrinya tersenyum, karena mereka merasa yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Perjanjian Hudaibiyah, bikin kafir Quraisy payah. Pada tahun 628 Masehi,
sekitar 1.400 muslim berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Namun, karena saat itu kaum Quraisy di Mekah sangat anti terhadap kaum muslim Madinah, terkait kekalahan dalam perang Khandaq, maka Mekah tertutup untuk kaum muslim. Quraisy, walaupun begitu, menyiagakan pasukannya untuk menahan muslim agar tidak masuk ke Mekah. Pada waktu ini, bangsa Arab benar-benar bersiaga terhadap kekuatan militer Islam yang sedang berkembang. Nabi Muhammad mencoba agar tidak terjadi pertumpahan darah di Mekah, karena Mekah adalah tempat suci. Akhirnya kaum muslim menyetujui langkah Nabi Muhammad, bahwa jalur diplomasi lebih baik daripada berperang. Kejadian ini diabadikan dalam Al-Quran sebagai berikut. Dan dialah yang menahan tangan mereka dari membinasakan kamu, dan menahan tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah, sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan adalah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Fat, ayat 24. Garis besar perjanjian Hudaybiyah berisi, atas nama Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ini perjanjian antara Muhammad dan Suhail bin Amru, perwakilan Quraisy. Tidak ada peperangan dalam jangka waktu 10 tahun. Siapapun yang ingin mengikuti Muhammad, diperbolehkan secara bebas. Dan siapapun yang ingin mengikuti Quraisy, diperbolehkan secara bebas. Seorang pemuda, yang masih berayah atau berpenjaga, jika mengikuti Muhammad tanpa izin, maka akan dikembalikan lagi ke ayahnya dan penjaganya. Bila seorang mengikuti Quraisy, maka ia tidak akan dikembalikan. Tahun ini Muhammad akan kembali ke Madinah. Tapi tahun depan, mereka dapat masuk ke Mekah, untuk melakukan tawaf di sana selama 3 hari. Selama 3 hari itu, penduduk Quraisy akan mundur ke bukit-bukit. Mereka haruslah tidak bersenjata saat memasuki Mekah. Rasulullah akhirnya menerima perjanjian Hudaybiyah. Meskipun bila kita cermati menggunakan logika, perjanjian itu tidak menguntungkan umat Islam, dan justru memihak kepentingan kaum Quraisy. Umat Islam merasa kecewa dengan sikap Rasulullah yang terkesan lunak kepada musuh. Hingga sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang masih bersempit hati menemui Rasulullah, dan berkata, "Wahai Rasulullah, bukankah engkau utusan Allah?" Beliau menjawab, "Ya, benar." Umar bertanya lagi, "Kalau begitu mengapa kita menerima kehinaan dalam agama kita?" Rasulullah berkata, "Aku ini hamba Allah dan utusannya, aku tidak akan menyalahi perintahnya, dan dia tidak akan menyia-nyiakan aku." Rasulullah menjelaskan, bahwa perjanjian itu ialah bentuk kemenangan terbesar, lebih besar dari keadaan perang Badar dan perang Khandaq. Bagaimana tidak, tanpa pertumpahan darah, kaum Quraisy justru meminta berdamai dengan umat Islam. Secara tidak langsung, kaum Quraisy mengakui kekuatan umat Islam. Selain itu, ada beberapa hal terkait dampak perdamaian ini. Di antaranya adalah dengan tidak adanya perang, berarti biaya perang bisa dialokasikan untuk pembangunan lainnya, dan juga tidak bertambahnya jumlah janda dan anak yatim lagi bagi muslimin. Muslimin yang di Mekah, yang tidak boleh ke Madinah akhirnya menjadi duta Islam di sana, mengajak orang-orang Mekah untuk mengenal Islam, dan tidak sedikit yang tertarik, bahkan menyatakan keislamannya. Orang kafir Quraisy bebas keluar masuk Madinah, namun hal ini justru membuat mereka tertarik dengan kehidupan di Madinah yang begitu islami, sehingga banyak yang menyatakan memeluk Islam. Ketenangan dan keamanan situasi ini difungsikan Rasulullah SAW untuk berdakwah kepada para raja, beberapa di antaranya, Kaisar Romawi, yaitu Raja Heraklius, Kisra, Persia, Raja Najasyi, Habasyah, dan beberapa raja yang lain. Dan masih banyak lagi hikmah yang tidak bisa Al-Fakir hadirkan di sini. Namun, perjanjian Hudaybiyah ternyata dilanggar oleh Quraisy, tetapi kaum muslim bisa membalasnya dengan penaklukan Mekah Fathul Makkah pada tahun 630 Masehi. Begitu cerdasnya Rasul pilihan Allah, meskipun kala itu muslimin banyak yang berhati sempit menerima perjanjian itu. Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata, tidak ada kemenangan yang lebih besar dari kemenangan Hudaybiyah. Namun, orang-orang pada waktu itu hanya berpikiran sempit dari apa yang disampaikan Muhammad dan Tuhannya. Manusia memang selalu tergesa-gesa, tetapi Allah tidak tergesa-gesa seperti para hamba, hingga semua sesuai dengan kehendaknya. Kisah biji kurma Sayyidina Ali. Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga manusia biasa, meski tak seperti manusia biasa, basyarun laisa kal basyar. Sebagai manusia, Nabi Muhammad SAW tak lepas dari perilaku umumnya manusia,
termasuk bercanda, tapi yang tak sampai merendahkan. Kisah ini merujuk dari sebuah hadits riwayat Imam Bukhari. Suatu ketika, Nabi dan sahabat berbuka puasa. Salah satu menu yang tersaji adalah kurma. Mereka pun menikmatinya, dan meletakkan sampah berupa biji kurma di depan masing-masing. Nabi memakan satu kurma, lalu meletakkan bijinya di depannya. Sementara Sayyidina sengaja makan banyak, karena ada niat iseng. Setelah merasa biji yang ada di depannya terlalu banyak, ia kemudian memindahkan biji-biji itu ke hadapan Nabi, mencampurkan dengan biji sisanya, kemudian berseloroh. "Apa engkau begitu lapar, wahai Nabi, sehingga begitu banyak kurma yang engkau habiskan?" kata Sayyidina Ali, sambil melihat tumpukan biji kurma di depan Nabi. Mendengar keisengan ini, Nabi pun tak marah, apalagi mencaci maki Sayyidina Ali. Dengan cerdas, beliau membalas keisengan tersebut. "Bukannya kau yang justru terlalu lapar, wahai Ali, padahal tadi kau makan kurma banyak, tapi lihat di depanmu, tak hanya kurmanya yang engkau makan, tetapi juga sekaligus biji-bijinya," balas Nabi. Para sahabat pun tertawa dan Nabi tersenyum. Ilahuna, walau alam bis shawab.